ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سنة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين شرق الأرض إلى مغاربها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا الشيخ هشام الشريف وأصول الشيخ هشام وأصول الشيخ محمد بن عبد رسوله حمزة أمان من الشيخ حمزة بن عمر وأصول الشيخ من الشيخ أحمد خالد بن هارون أحمد رمضان باسن حفظي شيخ مصطفى باسن وأخره إنسان شيخ مرسل شيخ عثمان سوغي وإلى الشيخ علي معصوم وأصول حفظي شيخ وأصول الشيخ عبد الله عاشق بن محمد وأصول حفظي إمارة حسن بن مسامي وأصول فرنسون إلى رقم أصول ولبادي دروانا أصول المصنف وأصوله وفروعه وأساتذه ومشايخه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين وإذا استقبله الكافر والمرأة اختار لنفسه سواء الطريق. Dan apabila berpapasan dengan seorang muslim, siapa orang kafir di tengah jalan, berkafir dengan orang perempuan, ikhtara maka memilih seseorang linafsi bagi dirinya sawa'at tariq, jalan yang lurus. Faqad ja'al atharu fi dzalika, dan telah datang asar mengenai hal tersebut kulli semuanya. Di adab sopan santun berjalan, kalau jalan tuh kita ketemu orang kafir satu perempuan, dia milih jalan sendiri di tengah lurus. Wara Sahl bin Abi Saleh, dan telah meriwayatkan Sahl bin Abi Saleh an Abi dari bapaknya, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW qala bersabda, idza laqikumul yahudu wan nasara fit tariqi fattarruhum ila dayyiqiha. Jika kamu sekalian bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, fattaru maka paksalah mereka itu ila dayyiqiha, kepada jalan yang sempit. Paksa mereka untuk jalan di sempit, jalan yang luas untuk kita.
Al-Miqdadu dan telah mengatakan siapa Al-Miqdad anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sunni Nabi bersabda laisa lin nisa'i nasibun fi sawa'it tariqi. Tidak ada bagi seorang wanita bagian untuk berjalan di tengah jalan yang lurus. Wala yang bagi dan tidak pantas lil aqili bagi seorang yang berakal ayatana khata untuk mengeluarkan apa umbel bahasa Indonesia ini ingus untuk melenggang ingus ayat zuha atau untuk meludah fi mamarin nasi di tempat lalu lalang manusia, tempat orang berjalan. Sepatutnya begitu. Likaila yusiba aqdamuhum, supaya kaki dari orang yang lalu lalang tidak terkena, tidak mengenai ingus atau ludahnya pada orang yang lalu lalang. Wa yustahabu dan disunatkan lirajuli bagi seseorang apa yang sunat mujalasatul masyayikh, ikut duduk dengan para ulama, dengan para kiai, wa alil khair dan orang-orang ahli kebaikan, duduk dengan wa tuqrau dan makruh apa mujahazatul ahdafi wasibyan, duduk beserta orang-orang yang tukang ngobrol dan anak-anak, wasubha dan orang-orang tolol. Li'annahu karena duduk beserta mereka ini yudhibu bil mahabah, akan menghilangkan kewibawaan duduk beserta orang-orang yang tukang ngobrol, tukang bicara, ahli bicara, anak-anak dan orang-orang tolol. Wa istahabu jalasatu man yarghabu fil akhirah, dan disunatkan duduk beserta orang-orang yang senang kepada akhirat. Wa yadhkurul mauta dan orang-orang yang ingat mati. Wa nahu dzalika dan orang yang seperti itu. Wa tuqrau dan dimakruhkan mujalasatu ahli dunia, duduk bersama orang-orang ahli dunia yang dipikir masalah dunia, memamerkan mobilnya, cerita macam-macam masalah dunia tak. Ahli dunia al-haris al-harras alaiha, yaitu orang-orang yang sangat tamak pada dunia. Alladzina yakhuduna, yaitu orang-orang yang berbincang fi amri dunia, mengenai urusan dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka itu yufsiduna ala rajuli qalbahu, bisa merusak hati seseorang, wa dinau dan agamanya, wa asyiyau dan kehidupannya.
idza staghnaita an duhuri suqi, dan jika kamu tidak memerlukan untuk masuk ke dalam pasar, faqlilil dukhula, maka sedikitkanlah masuk fiha di dalam pasar, tidak usah banyak-banyak. Fa innahu yuqalu fiha maradatus syayatin, karena di dalam pasar itu tempat berkumpulnya setan-setan. Rupanya setan minal insi, dari yang berwujud manusia. Wa yuqalu, dan dikatakan fiha di dalam pasar itu dhi'abun, terdapat serigala-serigala. Alaiha dhi'abun, yang memakai pakaian manusia. Nah nek kula penggawane mlebu pasar, ayo mlebu kok. Ning aja katut golongane godane setan. Dodol kain kon peteng-peteng cek gak ketok bolonge. Dikokon sumpah. Wa ista'abu lirrajuli idza dakhala suqa. Ha iki dungane wong mlebu pasar nih. Disunatkan bagi orang yang masuk pasar ayyaqula, untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Terus ana tambahane wa hayyun la yamutu, wa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, sama sekali tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah, wahdahu, dalam keadaan maha esa Allah, la syarika lagi, sama sekali tidak sekutu adalah maujud lahu bagi Allah. Lahu adalah milik Allah, al-mulku bermula kerajaan, walahu, dan bagi Allah alhamdu bermula pujian. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Wa bermula Allah adalah hayyun, zat yang maha hidup, la yamutu, yang tidak mati. Biadihi, ada pada kekuasaan Allah, al khairu, bermula kebaikan. Wa huwa, bermula Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, adalah qadirun, maha kuasa. Itu kan yang mau lebu pasar itu selamat saking godane setan. Fa'inahu, karena semua ruwiyah an Rasul, telah diriwayatkan Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Rasul bersabda, man qala dzalika falau bi kulli adadi man fis suqi asyru hasanatin. Masuk pasar dan mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu falahu, maka bagi orang yang mengucap itu, bikulli adati man fis suqi, dengan setiap bilangan dari orang yang ada di dalam pasar, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Dadi ana juru pasar iku ana wong 5.000, ya 5.000, saben wong siji dia mendapat 10 kebaikan, jadi ya 50.000 kebaikan dicatat baginya orang yang baca itu.
Al-Babu Situn bermula bab yang ke-60 adalah fil bai'i wasyira'i, mengenai berjualan dan membeli, jual beli. Qala al-faqih, berkata al-faqih, duh, iki wis dah? Hah? Sudah? Hah? Halaman 60? Hah? Ini gak asid bab situ dah. Ke anak tengah rewes ngono. Ya, Pak. Sudah. Sampai di mana? Abu Wayo. Lagi kita ini dah. Sekarang gini. Menang mai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali lagi. Idza ta'arrajulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allah bi ulumi wa midana bid-darin amin. Wa idza ta'arrajulu, dan apabila seseorang menjual syai'an, sesuatu, awishtara, atau membeli, fanati masahibu, maka menyesal temannya yang membeli, menyesal. Atau kalau menjual, kalau membeli, penjualnya menyesal. Fatolata, kemudian minta si pembeli atau minta siapa si penjual, minta minhu dari dia al-iqalata, membatalkan akad jual beli, murung getun. Fayam bagi anyak bala akhratahu, maka sepatutnya si pembeli atau si penjual bisa menerima kesalahannya. Terus pundi niku kula wurung. Oh nggih nggih mboten napa-napa mriki. Masalaken iki kalau dia menjual. Kula wurung tumbas niki anu. Oh nggih mboten napa-napa mriki.
Barange duwe sampean niki dibalekno. Li'anna Nabi karena sungguhnya Nabi Muhammad SAW qala telah bersabda, man aqala nadiman bai'atahu, barang siapa yang membatalkan akad dari orang yang menyesal, membatalkan bai'atahu akan jualannya, dagangannya, aqalallahu asrahu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat Allah akan menerima alasannya pada hari kiamat. Wa an Abi Hanifah rahimallahu taala, dan diriwayatkan dari Imam Hanafi radhiyallahu taala annahu ba'a min rajulin, bahwa beliau telah menjual dari seseorang kepada seseorang fanadibal mustari, kemudian yang membeli ini menyesal. Fajaa ilai, maka mendatang kepada Imam Hanafi, fatolabal iqalata, minta dibatalkan akadnya, fa'aqalahu bai'ah, kemudian Imam Syafi'i membatalkan akad jual beli. Summa qala Abu Hanifah li khadimihi, kemudian Imam Hanafi berkata kepada pelayannya, kum, berdirilah engkau, warfa'i thiyaba, dan angkat pakaianmu, atta tadhaba ilal majlis, sehingga engkau datang ke rumah, fima kana hajati ilal bai', mengambil apa-apa yang menjadi keperluanku untuk dijual, wasyirai, dan untuk membeli, ila likai, supaya aku tidak likai adkhula tahta qaulihi, supaya aku tidak masuk dalam di bawah sabda Nabi, man aqala nadiman, barang siapa yang membatalkan akad orang yang menyesal, aqalallahu ta'ala, maka akan membatalkan Allah ta'ala akhratu, alasannya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa qad dakhaltul an, dan aku sekarang telah masuk tata qauli sallallahu alaihi wasallam, di bawah sabda Nabi Muhammad SAW, wa idashtaraita minas suqi, dan jika engkau membeli dari pasar, faqala laka sahibuka qabla syira', dan temanmu bicara kepadamu sebelum akad jual beli, dzukhu, sampan cicipi dulu. Kalau jual buah-buahan tuh monggo dicipi. Wa anta fi ilin, sedangkan engkau dalam keadaan halal, fala takul minhu, maka jangan engkau makan dagangannya itu. Mau coba bangan halal, artinya kamu dalam keadaan tidak puasa,
terus melok nyicipi, jangan. Kenapa? Li'anna idnahu, karena izin si penjual barang itu, izin bil akli untuk makan, li ajli syira'i, adalah dengan maksud agar membeli orang itu. Warubama, dan terkadang warubama layat tafiku bainakuma bai'un, dan terkadang tidak sesuai antara kamu berdua, jual beli itu harganya tidak cocok. Fayakunu dzalikal aklu, maka makanan yang telah kau makan itu, buah-buahan itu adalah syubhatan, hukumnya syubhat. Ya ndak haram awake doleh kok nek syubhat. Mergo sing duwe ngresula dadi jadi syubhat. Apa biasanya kan kalau di Saudi itu ya ada buah-buahan itu tinggi halal, itu tinggi penjualnya bilang halal, ya sudah ambil saja, makan telat-telat, dibaik kasih tuku. Nah itu syubhat. Walakin lau wasabahu laka wastaraitahu falam tajidhu ala tilka sifati wa anta bil khiyar. Akan tapi andai kata telah disifati bagimu rasanya gini ini. Kemudian engkau membelinya, sedangkan sifat yang diterangkan muni manis itu tidak ada, kecut kabeh, fa anta bil khiyar, maka engkau boleh memilih, boleh terus beli atau boleh tidak. Tidak seperti di Malang ini, di pasar manis baru dituku kecut kabeh. Pernah anak saya itu 3 kilo beli jeruk kecut kabeh, contohnya manis. Nek gak manis balik no, kalau dikembalikan sampeyan 3 kilo, aku 3 pikul jerene. Jawabannya, nek manis lah gula, ini jeruk deh. Wah ini hapus-hapusan nih ya. Sing dituduhno gede-gede, barang wis iya dituku iku cepete sing dodol iku dibuat sing cilik-cilik. Itu uangnya ndak halal itu. Wayukrau dan makro litajir bagi pedagang ayah lifa untuk bersumpah, mbak pakai wallahi terus diakal ini wis ngerti nahmu nek muni wallahu ora dadi sumpahe, mergo wawune dudu abu qasam, nek wallahi iku sing dadi demi Allah. Nek wallahu kan utai Gusti Allah, wallah dia bilang wallah saja. Iku ngalamat goro bisa. Li aji tarwi silati, sumpah dengan maksud untuk melariskan dagangan itu makruh hukumnya. Wa yukrau dan dimakruhkan ayyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Nabi fi irdi
sil'atihi, di hadapan dagangannya, wa an yaqula, yaitu mengucapkan ma akhudhu hadza, itu mengucapkan ma yaqulu. Mengatakan Nabi SAW ma'ajwad hadza, alangkah baiknya ini. Wa ista'abli tajiri, dan disunatkan bagi pedagang Allah yastaghilahu, untuk agar tidak menyibukkan dirinya apa tijaratu, dagangannya, an ada ilfaraidi, dari menunaikan sholat fardu. Faida ja'a waktu sholati, dan jika datang waktu sholat, yang bagi sepatutnya ayatul tijaratu, meninggalkan dagangannya, hatta yakuna, sehingga menjadi orang itu min ahli hadil ayati, termasuk ahli ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah, ila qauli ta'ala liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa zidahum min fadlih. Rijalun, laki-laki, la tulihim, yang tidak melalaikan mereka, apa tijaratun, dagangan, wala bai'un, dan belian, jual beli, melalaikan dzikrillah, dari mengingat Allah, wa an iqamis sholati, dan wa iqamis sholati, dan dari mendirikan sholat, wa ita'iz zakat, dan memberikan zakat, sampai firman Allah liyadziyahumullah, agar Allah membalas mereka ahsana ma amilu, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, wa yazidahum, dan Allah menambah mereka min fadli, dari anugerah Allah. Tsumma ikhtalafu fihim, kemudian ulama berbeda pendapat mengenai mereka itu. Faqala, maka berkata siapa ba'du, sebagian ulama, hum, mereka yang disebutkan oleh Quran itu adalah alladzina taraku tijarata, orang yang meninggalkan dagangan, wastaghalu bil ibadah, dan sibuk dengan ibadah, misla ashabis sofa, seperti penghuni emper masjid Nabi, ahlus sufah. Jadi itu hanya diam saja di emper, ibadah tok, tidak kerja sama sekali. Ada yang mendapat seperti itu. Wa man kana misla Ali, barang siapa yang seperti keadaan Al-Sufa ini, dan orang yang seperti Al-Sufa ini tidak nyambut gawe blas, ditinggal penggaweane, hanya untuk ibadah tok. Nah ini kalau orang tidak kerja, ibadah tok, itu kemungkinannya lah dia nanti bisa menjadi pengemis sakti, pengemis terhormat. Pengemis itu ada macam pengemis biasa, piak. Tuh, itu pengemis biasa. Ada pengemis sakti, prit, kalau tidak diberi, tidak bisa jalan. Itu pengemis sakti itu.
Kalau ini sudah peluitnya dibunyikan tuh mandek wis. Itu sakti. Ada pengemis terhormat. Pengemis diceplok Al-Mukarram. Bolak-balik teko nang mae santrine. Ndongeng. Wong sing ahli sedekah iku cedhek karo Gusti Allah, cedhek swarga. Adoh kon neraka, cedhek karo manungsa, ngono. Karepe sedekah karo aku. Nek memberi betul, iku uangnya hukumnya haram dimakan. Dia menjual agama. Iya. Bolak-balik wong anggen ngaji kok dalil bab sedekah wae. Itu. Nah itu Al-Mukarram. Tapi dia kok Al-Mukarram. Atau dia menjadi orang yang tamak, ngarep-arep diberi orang tok. Ya. Atau lebih baik orang itu bekerja. Waqala ba'du sebagian berkata humul ladzina tajiruna, mereka itu orang yang berdagang, wala tusghiluhum tijaratum, tapi dagangannya tidak menyibukkan mereka, ani sholat dari sholat fi miqatiha pada waktu-waktunya. Wa ruwiya anil Hasan al-Basri anau qala kanu yattajiruna wala tulhihim tijaratun an dzikrillah wa anis shalah. Mereka itu adalah para pedagang yang tidak menyibukkan mereka mengingat Allah dari salat tadi. Qala al-Faqih rahimahullah taala faqad dakhala fil ayati kilal fariqaini, maka kedua kelompok itu telah masuk dalam ayat ini. Wallahu a'lam. Mira, pojok menjuli malasa. Al-babul hadi wasittun, bermula bab yang ke-61 adalah fi ta'atil wulati, mengenai taat kepada pemegang pimpinan wilayah pemerintah. Qala al-Faqih, berkata siapa al-Faqih rahimahullahu taala, fal wajibu ala ra'iyati, maka yang wajib atas rakyat adalah ta'atul wali, taat kepada pimpinan pemerintahan. Malam ya'murhum bil maksiyah, selama kepala pemerintahan itu tidak menyuruh mereka untuk maksiat. Karena di kongkon baris, di dalam baris jam piro. Nah, kon kumpul jam 10, ngarine jam piro? Jam 12, aja gelem, engko sembayange dhuwur ilang. Nah, kalau diperintah untuk sekira bisa maksiat, enggak usah. Enggak usah taat, enggak wajib ikut. Fa idza amara bil maksiyah, maka apabila wali pemerintahan itu memerintah mereka dengan maksiat, fala yajuzu lahum, maka tidak boleh bagi mereka anyuti'uhu, untuk mentaatinya. Wala yajuzu lahum al-khuruj alaihi, dan tidak boleh bagi mereka rakyat keluar
dari pemerintahan ila ayyadlimahum, keluar dari tempat tinggalnya sebagai boikot, meninggalkan pemerintahannya, illa ayyadlimahum, kecuali apabila wali pemerintah itu menganiaya mereka. Fam tani'u min zulmihi, maka cegahlah mereka itu dari perbuatan zalim. Fam tana'u, kemudian mencegah siapa rakyat, min zulmihi, dari kezaliman wali negara, wali pemerintah. Wa inna ma qulna inna ta'atal wali wajibatun, dan hanya saja kami berkata bahwa taat kepada wali itu adalah wajib, adalah liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat pada ulil amri minkum, orang yang megang pemerintahan darimu. Qala ba'du ahli tafsir, berkata sebagian ahli tafsir, yakni yang memasukkan beliau, yaitu al-umara'u minkum, orang-orang yang memerintah dari kamu sekalian. Waruya an Anas bin Malik, dan telah meriwayatkan Anas bin Malik anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, isma'u wa ati'u wa in istamala alaikum abdun habasyiyun, dengarkanlah dan taatilah perintah mereka, sekalipun yang memperjagamu sekalian itu adalah seorang budak Habsyi. Jadi yang jadi budak, dia jadi kepala negara, yang wajib buat taati. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la nuhsi sana'an. Shalli ala nuril anwar wa sirat wa ala nabi hajjam. Allahumma inna nas'aluka khairan nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana talamidana min ahlil ilmi wa khair, wa la taj'alna wa min syirkin. Wa niwadina surah salam rabbana atina wa qina adzaban nar wa adina jannah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbana min sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.